Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen dazu. Halo sahabat YouTube, kali ini Paman akan membahas film Who Am I yang dirilis pada bulan September tahun 2014 dan mendapatkan rating 7,5 IMDb. Film ini mengisahkan tentang seorang hacker yang bernama Benjamin Angel. Selama ini dia menghabiskan waktu siang dan malam di dunia maya, karena di dunia nyata dia tidak mempunyai teman dan selalu dikucilkan. Namun kehidupannya berubah seketika, saat bertemu dengan Max, Stephen, dan Paul. Lalu mereka membuat sebuah tim yang diberi nama Clay. Awalnya mereka hanya ingin sebuah ketenaran dan diakui oleh hacker idolanya yang bernama MRX. Lalu mereka membobol data Interpol yang membuatnya harus dikejar-kejar oleh polisi dan melihat semua temannya tewas. Satu-satunya cara untuk membersihkan namanya yaitu dengan menangkap hacker idolanya yang bernama MRX, lalu mendapatkan program perlindungan saksi agar bisa terbebas dari jeratan hukum. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja kita intro dulu. Eits, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Paman lebih semangat lagi membuat konten film menarik lainnya untuk menghibur kalian yang sedang kesepian. Selamat menonton! Film ini mengisahkan tentang Benjamin Angel. Sejak kecil, Benjamin tinggal bersama ibunya, karena ayahnya kabur ke Perancis dan sampai saat ini dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Lalu ibunya bunuh diri saat Benjamin berusia 8 tahun. Dan sejak saat itu Benjamin dirawat oleh neneknya, satu-satunya kenangan tentang kakeknya adalah 3 selongsong peluru saat Perang Dunia Ketiga. Saat di sekolah, Benjamin selalu diabaikan dan tidak mempunyai seorang teman. Oleh karena itu, sejak berumur 14 tahun dia hanya menghabiskan waktunya di internet dan mempelajari bahasa programmer yang dapat meretas jaringan apapun. Benjamin merasa di dunia nyata dia hanyalah seorang pecundang dan orang aneh. Namun di dunia maya terdapat internet di dalam internet yang akrab disebut Darknet. Bahkan Benjamin menghabiskan siang dan malam di dalam internet tersebut dan tidur di dunia nyata. Di dalam internet, Benjamin mempunyai seorang idola yang bernama MRX. Dia adalah penggerak dari semua hacker yang meretas apapun termasuk jejaring sosial dan memanipulasi apotek online untuk mendapatkan Ritalin. Film ini dimulai saat Benjamin yang bekerja sebagai pengantar pizza bertemu dengan Mary, dan pacarnya yang bernama Oscar. Sejak sekolah Benjamin sangat menyukai Mary, dan saat ini Mary membutuhkan soal ujian agar bisa mempelajarinya lebih awal dan lulus dari fakultas hukum. Lalu Benjamin berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus, dan berinisiatif untuk mendapatkan soal ujian tersebut dengan harapan Mary akan mengingatnya lalu menikah, mempunyai seorang anak, dan hidup bahagia. Pada malam hari, Benjamin mendatangi kampus tersebut untuk meretas server utama kampus dan mendapatkan kertas ujian. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh security kampus dan dibawa untuk diperiksa. Karena tidak melawan dan tidak ada catatan kriminal, Benjamin hanya mendapatkan hukuman 50 jam pelayanan masyarakat yang selama ini mengabaikannya. Di sanalah Benjamin bertemu dengan Max. Benjamin mengatakan bahwa dia bisa memahami bahasa programmer, lalu Max yang tertarik turut mengundangnya ke sebuah pesta. Benjamin yang penasaran apa itu yang dinamakan pesta, lalu datang menghadirinya. Tak disangka ternyata di sana juga ada Mary. Setelah melihat-lihat akhirnya Benjamin bertemu dengan Max. Lalu, Max memperkenalkan Benjamin kepada temannya yang bernama Stephen. Stephen adalah dewanya software yang menyukai adrenalin. Dan yang satunya lagi adalah Paul. Paul adalah dewanya hardware,
dia sangat pendiam dan jarang tersenyum. Setelah itu mereka bertiga meminta Benyamin untuk menunjukkan kemampuannya. Lalu Benyamin membuktikannya dengan mematikan lampu di kota tersebut. Hal itu membuat polisi datang dan mengamankan pesta tersebut. Saat melarikan diri, tiba-tiba Mary mengingat tentang Benyamin. Di dalam kereta, Max mengajak Benyamin untuk menjalankan aksi berikutnya. Mereka mencuri sebuah mobil dan mendatangi sebuah tempat yang akan melakukan presentasi. Lalu Benyamin dan Stephen memasuki gedung tersebut menggunakan ID card palsu. Stephen bertugas untuk memasang CCTV, sedangkan Benyamin menghubungkan laptop presentasi agar bisa diakses dari luar. Saat presentasi dimulai, mereka mengubah video presentasi menjadi sebuah video yang konyol dan memalukan. Para penjaga mencoba menangkap mereka namun untungnya berhasil kabur. Lalu mereka mengembalikan mobil curian yang sudah hancur. Setelah mengupload video tersebut, mereka mendapatkan banyak penonton dan penggemar. Max berpikir bahwa mereka harus mempunyai merek agar terkenal, lalu mereka menamai kelompok mereka dengan sebutan Clay, dan rumah Benyamin sebagai markasnya. Setelah itu mereka melakukan berbagai aksi seperti mengacaukan berita, mengubah tulisan gedung, dan meretas jaringan transmisi sebuah lomba suatu radio sehingga hanya panggilan Max yang masuk lalu mereka mendapatkan hadiah sebuah mobil Porsche. Meskipun aksi mereka terbilang nekat, namun banyak orang menyukai hal tersebut dan membuat mereka terkenal dengan cepat. Hal tersebut dilakukan hanya untuk membuat MRX terkesan, namun sayangnya MRX sama sekali tidak menanggapinya karena masih banyak pemain besar lain, salah satunya adalah kelompok bernama Friend yang membobol Bank Sentral Eropa. Hal tersebut membuat Max marah, lalu melampiaskan kemarahan tersebut dengan pergi jalan-jalan dan mengajak beberapa wanita untuk pergi minum bersama. Benyamin yang teringat dengan Mary, lalu datang menemuinya di sebuah kampus. Dengan percaya diri Benjamin mencoba mencium Mary namun Mary seolah-olah menolaknya. Oscar yang mengetahui hal tersebut sempat memukuli Benyamin dan memperingatkannya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan email dari MRX. Email tersebut berisikan tentang dokumen cybercrime Europol yang menyatakan bahwa Clay tidak membahayakan, dan MRX hanya menganggap mereka sebagai bayi yang cengeng. Lalu mereka berencana melakukan aksi besar-besaran dengan meretas BND, atau singkatan dari Badan Inteligen Rahasia Jerman. Setelah itu mereka pergi ke tempat pembuangan dan menemukan salah satu email karyawan BND dan melakukan phishing agar mereka dapat mengakses komputer tersebut. Selain itu, mereka memasuki kantor BND dan mengirimkan virus, sehingga komputer mereka error dan melakukan print secara otomatis. Selain itu mereka juga menghapus semua rekaman CCTV, dan pembobolan tersebut hanya berlangsung 2 menit 23 detik. Atas keberhasilan tersebut, mereka kembali merayakan dengan pergi minum-minum. Namun Benyamin melihat Mary yang sedang berciuman dengan Max. Benyamin yang marah lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa sepengetahuan Max, saat di dalam kantor BND Benyamin secara tidak sengaja menemukan berkas rahasia dan mengunduhnya. Lalu Benyamin mengirimkan berkas tersebut kepada MRX. Keesokan harinya, Max dan Benyamin sempat berkelahi, lalu mereka melihat berita bahwa ada salah satu anggota Friends yang meninggal, dan mereka menyalahkan kelompok Clay atas kejadian tersebut. Ternyata isi berkas rahasia itu mengenai Creighton yang merupakan anggota Friends dan dibiayai oleh BND untuk mengumpulkan informasi. Semenjak itu mereka semua panik dan mencoba membebaskan diri dari tuduhan. Lalu mereka berencana menghubungi MRX dengan Benyamin sebagai umpannya. Mereka sangat ketakutan sampai-sampai memakai jaringan publik atau yang kita kenal dengan warnet. Meskipun sempat mengecoh dengan lokasi palsu, namun akhirnya polisi dapat menemukan lokasi aslinya. Terjadilah aksi kejar-kejaran namun akhirnya mereka berhasil lolos. Setelah itu mereka mencoba menghilangkan bukti dengan menghancurkan perangkat dan membakar markas mereka. Lalu mereka mencari cara dengan phishing,
serta memasuki markas BND dan memasuki gorong-gorong sehingga tangan Max terkena paku, namun aksi tersebut tidak berhasil. Saat mereka putus asa, Benjamin menemukan satu cara agar mereka dapat terbebas dari masalah tersebut, yaitu program perlindungan saksi. Dengan bantuan Mary, mereka membuat cerita palsu seolah-olah Benjamin melakukan aksi tersebut sendirian dan menderita penyakit kepribadian ganda yang dipicu oleh Ritalin. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah membuat tangan Benjamin berlubang seperti tangan Max yang terkena paku. Lalu Benjamin menyerahkan diri kepada Europol dan bertemu Anne. Saat diinterogasi, Benjamin menceritakan semua kejadian dari awal, dan yang terakhir saat mencoba memasuki Europol. Benjamin mengatakan bahwa dia dapat memasuki Europol dengan cara melihat salah satu siswa menjatuhkan ID card-nya. Lalu Benjamin melakukan rekayasa sosial dengan berpura-pura kehilangan dompet agar bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Setelah berhasil masuk, Benjamin menggunakan alat ciptaan Paul untuk membuat jaringan tiruan, agar mereka bisa mengakses darknet dari jaringan tersebut untuk menghubungi MRX agar tidak terlacak. Lalu Benjamin mencoba menjebak MRX dengan cara menyerahkan Trojan saat serah terima. Namun trik tersebut gagal yang membuat BND dapat menemukan lokasi Benjamin serta merekam wajahnya. Lalu Benjamin kabur ke dalam apartemen untuk menemui temannya dan menemukan mereka dalam keadaan tewas. Karena itulah Benjamin merasa takut sehingga akhirnya menyerahkan diri kepada Europol. Benjamin berjanji akan membantu mereka menangkap MRX, asalkan mereka setuju untuk memberikannya program perlindungan saksi. Lalu Anne menyetujui perjanjian tersebut. Setelah itu Benjamin melancarkan aksinya dan mencoba menghubungi MRX. Benjamin mencoba menjebak MRX dengan cara yang sama, yaitu menggunakan Trojan untuk mengetahui lokasi aslinya. Lalu Benjamin membuat akun palsu atas nama MRX dan mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membunuh Krypton dan satu-satunya orang yang berkhianat. Tujuannya adalah agar MRX terpancing dan masuk ke jaringan yang telah dimanipulasi Benjamin yang menyebabkan identitas MRX terbongkar. Setelah berhasil dikelabui lalu MRX tertangkap, Anne mengatakan bahwa nama aslinya adalah Sean Dunham dan berumur 19 tahun. Sebelum melakukan program perlindungan saksi, Anne memastikan bahwa semua yang dia ceritakan itu benar dengan cara mengunjungi lokasi yang diceritakan, lalu menemui Mary untuk memperkuat ceritanya. Namun Mary mengatakan bahwa dia tidak pernah pergi bersama Benjamin seperti dalam cerita. Bahkan Anne tidak menemukan mayat Stephen, Paul, dan Max. Lalu Anne mengunjungi dokter yang merawat nenek Benjamin. Dokter mengatakan bahwa keluarganya mengidap penyakit kepribadian ganda, dan memungkinkan Benjamin mengidap penyakit yang sama, dan membuat dirinya seolah-olah berbicara dan beraksi dengan orang lain padahal hanya sendirian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Anne membatalkan perjanjian karena Benjamin mengidap sebuah penyakit tersebut. Mendengar hal itu Benjamin sangat sedih bercampur, karena dia takut diburu oleh anak buah MRX dan Friends. Saat hendak dibawa ke penjara, Anne merasa kasihan dan berubah pikiran. Lalu Anne meminta Benjamin untuk meretas program perlindungan saksi tersebut dan mengubah namanya. Setelah itu, Anne membawa Benjamin pergi dan membebaskannya. Lalu Benjamin berjanji untuk tidak meretas lagi. Dengan identitas baru dan rambut baru, Benjamin menemui teman-temannya di dalam kapal pesiar, dan di sana juga terdapat Mary. Mary sengaja memberi keterangan palsu kepada Anne agar rencananya berjalan lancar, dan alasan Benjamin berpura-pura mempunyai penyakit kepribadian ganda agar Europol berpikir bahwa Max, Stephen, dan Paul hanyalah sebuah ilusi dari penyakitnya. Dan film pun tamat.